Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini untuk menyelesaikan tugas UTS Usul Fiqh yang diajar oleh atau dosen dengan pendosen pembimbing Dr. Fatimah. Sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Febrian. Asal saya tinggal di Dusun Mulung, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Saya mengajar di MTS Al-Sigor dan saya juga tinggal di Pondok Pesantren Al-Sigor cabang Melawi. Saya adalah mahasiswa PJJ PAI kelas 18. Kemudian saya akan membahas tentang sejarah perkembangan usul fiqh. Nah, pembahasan kali ini ada beberapa kategori. Yang pertama, kronologi munculnya usul fiqh. Yang kedua, pembukuan usul fiqh. Yang ketiga, tahapan-tahapan perkembangan usul fiqh. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kronologi munculnya usul fiqh. Ilmu usul fiqh itu tumbuh dan berkembang berawal dari pemikiran para sahabat dan tabi'in tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Pada awalnya pemikiran tersebut belum terbukukan dalam suatu tulisan yang sistematis dan belum berbentuk sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Jadi itu kronologi dari munculnya usul fiqh. Nah, kemudian pada masa Rasulullah juga para sahabat sudah menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum Islam. Hal ini terlihat dari kasus Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman untuk menjadi hakim. Mu'az bin Jabal menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum bagi penduduk Yaman. Itu adalah pertama kali adanya pada zaman Rasulullah. Kemudian pada masa tabi'in juga pemikiran tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah penetapan hukum Islam semakin berkembang. Di antaranya tabi'in yang terkenal dengan pemikirannya tentang usul fiqh adalah Sa'id bin Musayyad dan Abdullah bin Umar dan Malik bin Anas. Pada masa ini para tabi'in mulai menyusun kitab-kitab yang membahas dasar-dasar dan kaidah-kaidah penetapan hukum Islam. Kitab-kitab tersebut belum tersusun secara sistematis dan masih bersifat ringkas. Itu pada zaman tabi'in. Itu adalah kronologi munculnya usul fiqh pada zaman tabi'in ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembukuan usul fiqh. Nah, pembukuan usul fiqh itu secara historis yang pertama berbicara tentang usul fiqh sebelum dibukukannya adalah para sahabat dan tabi'in. Nah, secara historis tuh pertama tuh para sahabat, tabi'in sudah ada obrolan. Kemudian pada abad ketiga Hijriah, usul fiqh mulai dibukukan secara sistematis. Kitab usul fiqh yang pertama kali dibukukan secara sistematis adalah kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Kitab ini disusun pada tahun 198 Hijriah. Nah, jadi ada pembahasan, mulai ada kitab yang tersusun sistematis itu pada zamannya Imam Syafi'i. Dengan kenapa disebut Ar-Risalah itu karena Imam Syafi'i membalas surat dari gubernur Mesir. Ya. Kemudian setelah kitab Ar-Risalah banyak kitab usul fiqh yang dibukukan oleh ulama-ulama Islam. Kitab-kitab tersebut disusun dengan metode yang berbeda-beda. Itu ya. Jadi setelah ada karang Ar-Risalah dari Imam Syafi'i, kemudian setelah itu barulah muncul kitab-kitab yang lain. Nah, tahapan-tahapan perkembangan usul fiqh. Nah, tahapan awal itu adalah pada abad ketiga Hijriah.
Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan perkembangan pada abad keempat Hijriah. Kemudian yang terakhir adalah tahapan penyempurnaan atau abad kelima Hijriah. Jadi awalnya itu tadi pada abad ketiga, kemudian berkembang keempat, pada abad keempat, abad kelima adalah penyempurnaan secara sistematisnya. Nah, pada tahap awal atau abad ketiga Hijriah, pada tahap ini usul fiqh masih dalam tahap awal perkembangannya. Kitab-kitab usul fiqh yang ditulis pada tahap ini masih bersifat ringkas dan belum sistematis. Kitab usul fiqh yang pertama-tama tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab fikih ialah Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i, itu pada abad ketiga. Kemudian tahap perkembangan yaitu di abad keempat Hijriah. Pada tahap ini usul fiqh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak kitab usul fiqh yang dibukukan oleh ulama-ulama Islam. Kitab-kitab tersebut disusun dengan metode yang lebih sistematis dan mendalam. Pada abad ini muncul sejumlah ulama usul fiqh yang terkenal seperti Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Itu adalah ulama-ulama yang menyusun usul fiqh pada abad keempat ini. Kemudian pada tahap penyempurnaan, yaitu adalah tahap pada abad kelima. Pada tahapan ini usul fiqh mengalami penyempurnaan banyak. Kitab usul fiqh yang ditulis pada tahap ini merupakan penyempurnaan dari kitab usul fiqh yang ditulis pada tahap sebelumnya. Pada abad ini muncul sejumlah ulama usul fiqh yang terkenal pula, seperti Al-Mawardi, Al-Razi, dan Al-Amidi. Nah, itu adalah salah satu ulama yang terkenal pada zaman atau pada abad kelima tentang di bidang ilmu usul fiqh. Nah, jadi dari semua yang sudah dibahas, kita bisa menyimpulkan bahwa usul fiqh adalah ilmu yang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, kaidah-kaidah untuk menggali hukum dari sumber-sumber tersebut, dan cara-cara beristihad. Yang kedua, usul fiqh telah mengalami perkembangan yang panjang dan bertahap. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah perkembangan usul fiqh ditandai dengan munculnya sejumlah ulama usul fiqh yang terkenal dan karya-karya yang berharga. Jadi itu kesimpulannya ya. Nah, kemudian implikasinya apa? Gitu. Implikasinya adalah usul fiqh merupakan ilmu yang penting untuk memahami dan menetapkan hukum Islam. Ya, kemudian pemahaman yang mendalam tentang usul fiqh dapat membantu umat Islam untuk memahami hukum Islam secara lebih baik. Kemudian usul fiqh juga dapat membantu umat Islam untuk beristihad dalam menetapkan hukum Islam. Itu ya, jadi implikasi dari usul fiqh. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, kebenaran hanya milik Allah, dan jika ada kata yang salah itu hanya saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.